Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Bagaimana kabarnya Bu Ina hari ini? Alhamdulillah, Pak Arif baik. Pak Arif sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Ina ya. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum ya. Kemudian bagaimana Bu Ina memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke Bu Ina, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ina yaitu kompetensi apa yang akan Bu Ina kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Pak Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang saya kembangkan untuk kegiatan coaching pada hari ini, yang pertama tentunya adalah present dulu, kami hadir, dan yang kedua nanti mendengarkan aktif, dan yang ketiga kami akan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua pada Bu Ina, kompetensi mana yang akan Bu Ina kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan untuk yang diobservasi, yaitu yang pertama tentunya mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, dan kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Bu Ina dalam proses yang diinginkan oleh Bu Ina pada proses coaching kali ini Bu? Iya Pak Arif, jadi untuk indikator yang bagaimana yang saya inginkan yaitu bagaimana nanti coach saya ini akan menemukan solusi dari permasalahannya dan akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu ya pra observasi kali ini. Silakan Bu Ina melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Bu Ina, silakan. Ya, terima kasih Pak Arif. Baik, kita mulai saja untuk coaching kali ini bersama Ibu Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Catur. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ina, alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Catur ya. Begini Bu Catur, dengar-dengar ini memang ada yang mau disampaikan ini atau diceritakan kepada saya nih. Iya betul Bu, ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ina. Iya, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu, mungkin ya cukup 10 menit atau 15 menit kita berbincang-bincang atau ngobrol. Nah ini kira-kira ada apa ini Bu Catur, adakah yang ingin disampaikan? Gini Bu, ini terkait dengan rekan guru sekolah Bu. Jadi saya memperhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Bu mereka dari penyampaian materi pembelajaran. Jadi mereka masih menggunakan metode konvensional saja Bu. Jadi ceramah begitu. Padahal kan saat ini teknologinya itu sudah sangat canggih Bu. Jadi perkembangan zaman itu dari teknologi pelajarannya juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau melakukan perubahan Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajarannya menjadi kurang variatif seperti itu Bu.
Oh, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu. Kalau boleh saya garis bawahi ya, berarti permasalahan dari Ibu Catur sendiri ini adalah eh, pembelajaran dari rekan guru itu mungkin kurang bervariatif begitu ya Bu ya. Iya Bu, jadi kurang variatifnya itu medianya atau model belajarnya Bu. Maksudnya model atau metodenya masih lama gitu Bu. Oh gitu ya, Ibu Catur. Ini dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Ibu Catur dapatkan kira-kira? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah ini, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Catur. Jadi yang Bu Catur harapkan ini adanya perubahan begitu ya Bu. Kira-kira perubahan apa ini yang Ibu Catur ingin lihat atau ingin dapatkan? Jadi saya ingin adanya perubahan Bu, misalnya dalam hal penyampaian metode, mungkin juga model atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Contoh saja Bu, mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes. Nah, atau mungkin yang lain yang sedang marak Bu, contohnya membuat slide presentasi PowerPoint, itu juga sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi lebih bervariatif gitu loh Bu. Iya. Oke Ibu, benar juga sih. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya Bu, metode dan model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal begitu ya Bu ya, dan berada di level 10 kira-kira seperti itu di sekolah Bu Catur. Nah sekarang kira-kira di sekolah Bu Catur sekarang ini berada di level berapa Bu, kalau yang paling tinggi 10 seperti itu? Sepertinya itu masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior Bu, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Mungkin ya ini masih di level 5 Bu. Oh, berarti masih di level 5 ya Bu ya. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira ya, tadi kan di level 5. Nah ini kira-kira bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Catur begitu ya Bu ya. Kira-kira mau level berapa Bu supaya bisa tercapai? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 6 sampai 7 Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu, mengingat tadi guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 6 atau 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan Bu. Ya, baik, semoga saja ya. Nah, kira-kira usaha apa ini yang akan Ibu Catur lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut tadi? Sebenarnya Bu, saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam ini Bu, saya sudah memikirkannya itu semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face bisa Bu, atau bergantian seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi untuk kegiatan seperti mentoring atau pendampingan individu, nah kira-kira ini ya Bu Catur, selain itu, apakah tidak ada strategi lain yang bisa Ibu lakukan? Kalau mungkin tidak dengan mentoring Bu, mungkin nanti saya konsultasikan Bu dengan kepala sekolah atau waka kesiswaan atau waka kurikulum Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Baik. Berarti Bu Catur ini sudah merencanakan ya tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop seperti itu ya. Nah, dari ketiganya ini saya kira Bu Catur ini
untuk saat ini ya, lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Ibu? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang lebih matang. Jadi perlu waktu juga Bu, yang tidak sebentar. Nah, kemudian biayanya juga itu harus ada, mengingat harus mencari narasumber juga Bu yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru sendiri Bu, mentoring. Oke Ibu. Nah sekarang ini ya di kantor ini kira-kira memerlukan support atau dukungan gitu ya, atau memerlukan bantuan dari siapakah atau bagaimana begitu Bu? Kira-kira mungkin memerlukan bantuan. Sepertinya nih Bu, guru-guru juga ada yang memiliki kegiatan sibuk. Jadi nanti mungkin saya minta bantuan rekan guru di sekolah tertentu Bu, tidak semua guru yang mungkin memang ahli dalam IT sebagai ini Bu, pembelajarannya bervariasi. Nah, misalnya di sekolah sini mungkin saya juga minta bantuan juga dengan Pak Soleh Bu namanya Bu. Gitu ya, berarti minta bantuan dari Bapak Ibu guru ya yang bisa. Oke, nanti Bu Catur ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi begitu. Nah, dengan rekan-rekan kerjanya pastinya ya. Kira-kira kapan sih Ibu ingin atau akan merealisasi mentoring tersebut? Aduh, insya Allah secepatnya ya Bu, minggu depan nanti mungkin. Kebetulan juga kan minggu ini masih ada ini Bu, asesmen sumatif. Jadi saya perlu koordinasi dulu dan juga nanti saya perlu berkolaborasi dulu dengan rekan di sekolah Bu untuk mencoba melakukan kegiatan ini. Oke, baik Ibu Catur. Nah, kira-kira nih Bu Catur, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Catur dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya sudah mendapatkan gambaran Bu, bagaimana cara untuk menjadikan perubahan di sekolah ini yang tadi hanya konvensional saja Bu, itu dengan melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Catur ini sudah memiliki gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan, terutama perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, begitu ya. Oke nih Bu Catur, saya tunggu nanti kabar-kabarnya setelah Ibu melakukan mentoring ya. Dan saya tampaknya ini sudah tidak sabar ini Bu ya untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Catur yang lainnya. Dan mungkin ini ya Bu Catur, maaf banget nih, percakapan kita hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu. Dan semoga rencana-rencana Bu Catur untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan-rekan Ibu di sini bisa berjalan dengan lancar dan pastinya diharapkan bagus gitu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Ina sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa membuat perubahan setelah ini Bu. Iya, sama-sama ya Bu ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan nanti bisa langsung hubungi saya saja Bu, dan saya insya Allah siap mendengarkan dengan senang hati. Begitu ya Bu ya, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Saya pamit dulu ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama Bu. Oke Bu Ina tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Catur, alhamdulillah. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama,
apa saja yang Bu Ina lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, begitu Pak, dengan menanyakan tujuan dan juga identifikasi, adapun rencana aksi dan bagaimana untuk bertanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci saya tadi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke, Bunda. Menurut saya sebagai observer proses coaching tadi, Bu Ina dengan Bu Catur sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Ina sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Catur sehingga Bu Catur bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Dan juga proses coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Pertanyaan terakhir buat Bu Ina sebelum kita mengakhiri proses ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, Bu Ina? Ya, untuk kompetensi ya Bapak. Jadi potensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara saya ingin memahami lagi ini kalau proses kita ini sangat apa ya Pak ya, tadi memahami untuk kegiatan coaching dan supaya sangat bermanfaat sehingga saya nanti dapat melakukan coaching-coaching ini lebih baik lagi. Jadi intinya saya perlu latihan lebih dan latihan lebih Pak. Jadi itu Pak potensi. Oh itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Dan semoga percakapan kita hari ini bermanfaat bagi kita. Dan saya cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih Bapak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.